Bismillahirrahmanirrahim. Fikih Kitab Safinatun Najah halaman 27 tentang masalah zakat. Alhamdulillah kita baru menyelesaikan tentang salat jenazah. Hari ini kita bicara tentang zakat. Zakat itu artinya tumbuh secara bahasa. Zakat itu artinya suci. Zakat itu artinya berkembang biak. Zakat itu artinya nabat, tumbuh, berkembang biak, dan juga suci. Orang yang mengeluarkan zakat berarti hartanya akan tumbuh, berkembang biak, akan bertambah. Hartanya akan suci, hatinya akan suci. Zakat secara global, zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Secara global ya. Kalau yang dibahas di sini ini termasuk zakat mal ya, di pasal ini. Nah, zakat fitrah ini kewajiban kepada seorang yang memiliki keluarga, ayah dari anak-anaknya, suami dari istri-istrinya. Oh, berarti isinya banyak. Kemudian zakat mal kewajiban ketika terpenuhi syarat. Di antaranya syaratnya itu adalah mencapai nisab dan haul. Nisab ini adalah ukuran seseorang ini wajib mengeluarkan harta, ya, nisabnya. Kemudian haul itu dihitung selama 1 tahun. Ya. Misalnya zakat 85 gram emas dikeluarkannya 2,5%. Nah, itu namanya nisab. Haul 1 tahun dihitungnya. Kemudian kewajiban zakat mal ini ketika seorang memenuhi persyaratan, di antaranya Islam. Jadi orang kafir tidak wajib zakat, yang ada pajak, negara Islam misalnya ya. Yang kedua, dia memiliki harta ketika mencapai 85 gram emas dalam 1 tahun setelah terpenuhi kewajiban melunasi hutang. Jadi tidak ada hutang. Tidak ada hutang, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Hartanya lebih dari 85 gram. Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti dia memiliki uang 85 juta setahun. Nah, itu wajib mengeluarkan zakatnya. Ya. Kemudian hari ini pasalnya tentang zakat mal. Al-amwalul lati talzamu fiha az-zakatu. Harta-harta yang diwajibkan untuk dilakukan zakat itu ada sittatu anwa'in, ada 6. Harta wajib dikeluarkan ada 6. Arti zakat harta itu ada 6. Pertama adalah an-na'amu, binatang ternak. Seperti onta, sapi, kambing, domba. Ya, itu wajib dizakatkan. Nah, berapa bagiannya nanti penjelasannya bukan di kitab Safinah, tapi di kitab yang lebih luas, Sarah Safinah. Ya, Kasifatus Saja misalnya menjelaskan ketika zakat harta ternak ini wajib dikeluarkan kalau mencapai nisab. Nisabnya onta sebanyak 5. Zakatnya 1 kambing. 10 onta zakatnya 2 ekor kambing. 15 onta 3 kambing. 20 onta 4 kambing. 25 onta zakatnya onta yang berumur 1 tahun. Ini panjang penjelasannya ya. Nah, karena kita nggak ada onta, kita langsung yang berikutnya, zakat sapi. Sapi itu wajib dizakatkan. Sapi ini bisa juga kerbau. Ya, kalau mencapai yaitu 30 ekor sapi. Ya, sapinya dikeluarkannya 1 sapi betina. Kalau 40 ekor sapi, zakatnya sapi betina yang usianya 2 tahun. Kalau tadi usianya baru 1 tahun. Dan seterusnya begitu. Kemudian zakat kambing. Kambing itu dizakatin kalau kambingnya jumlah 40 ekor kambing. Baru 1 ekor kambing dizakatkan. Kalau punya 40 ekor maka 1 kambing dizakatkan. 1 ekor sekarang kan sekitar 3 juta. 3 juta dikali 40 berarti berapa tuh? 120 juta 1 kambing zakatnya.
Dan kelipatan seterusnya setelah 40 ya. Jadi kalau jumlah kambingnya 121, maka zakatnya 2 kambing. 201 3 kambing. 400 kambing 4 kambing. Sampai begitu. Jadi kelipatannya 100. Setelah itu kelipatannya 100 1 kambing. Nah itu. Ini zakat kambing domba. Yang kedua nakdan. Nakdan ini adalah emas dan perak. Emasnya itu ada 84 atau 85 gram lah ya. Ya, 85 gram emas. Kalau perak 596 gram perak ya. Itu zakatnya adalah 2,5%. 2,5%. Emas yang disimpan. Kalau emas yang dipakai, misalnya ada seseorang yang pakai emas, ibu-ibu pakai emas 85 gram atau lebih, kalung, cincin, gelang, nggak ada zakatnya. Jadi kalau pengen emas itu tidak dizakatin, dipakai aja, dipakai. Iya. Tapi masalahnya ada nggak orang pakai emas 85 gram? Waduh, ya bisa nggak bisa jalan ya, subhanallah. Emas, dia punya, sebenarnya setiap perempuan itu punya emas. Istri saya punya emas 65 gram. Emas Asep Saiful. ya kan ya, insyaallah. Emas. Wal mu'assiratu, yang ketiga mu'assirat. Mu'assirat itu bisa tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian atau buah-buahan. Kalau zaman Rasulullah itu ada kurma, anggur, gitu, gandum. Nah kalau sekarang kan jagung, beras, itu wajib dizakatkan ya. Nah zakatnya adalah sekitar 720 kg ya, zakatnya itu 10% kalau diairi dengan hujan. Kalau diairi dengan irigasi ya itu 5% zakat apa? Tumbuh-tumbuhan, misalnya punya pohon pertanian, perkebunan, padi-padian, ya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu kalau langsung air hujan 10%, kalau irigasi 5% dari nisabnya. Nisabnya itu 720 kg. Nisab daripada tumbuh-tumbuhan itu. Mu'assarat. Kemudian yang keempat amwalut tijarah, barang dagangan. Barang dagangan ini adalah dagang yang memiliki hasil atau mendapatkan keuntungan dari dagangnya. Wa amalut tijarah, yaitu nisabnya adalah dihitung 1 tahun. Sebanyak berapa? Sama dengan emas, 85 gram emas. Misalnya punya minimarket, punya supermarket, punya apa lagi? Warung kopi ya misalnya, tapi penghasilannya 85 gram emas. Penghasilan usahanya itu 85 juta setahun. Setelah hutang lunas, kebutuhan sehari-hari udah ada, maka wajib dizakatkan 2,5%. Rubul asri fi qimati urudi tijarah, 1/10 atau 2,5% dari keuntungan 85 gram emas. Ya, 85 juta. Jadi kalau ada keuntungan ya seperti itu. Ternyata mie apa tuh yang terkenal dengan 10.000 gacuan itu keuntungannya sehari 100 juta, setahun sampai triliunan itu. Jadi bukan miliaran lagi, triliunan. Karena dia punya apa namanya, punya cabangnya seluruh Indonesia gitu, sampai triliunan itu. Padahal cuma dari 10.000. Loh. Makanya kalau pengen kaya jangan kerja, pengusaha. Orang pengusaha itu kaya sekali dia, ya kan? Iya memang saya salut dengan. Nah contoh sederhana, ada pedagang-pedagang di sekitar rumah aja tuh, yang dulunya ngontrak, rumahnya sekarang 3 tingkat, mobilnya Pajero, punya kontrakan, beli tanah, itu dari hasil jual bubur doang. Karena cabangnya banyak sekarang, cabang jual buburnya, ya kan? Itu masya Allah. Nah itulah usaha sebenarnya, dagang. Jadi pengusaha itu memang jadi kaya lah ya. Atau jadi kreator, YouTuber atau kreator
kreator-kreator YouTuber atau TikToker atau apalah ya, itu juga menghasilkan uang yang luar biasa kalau kita bisa pintar mengambil peluang. Atau bisnis ya dengan online ini, kalau pintar memanfaatkan handphone, bisnis online, itu penghasilan luar biasa. Ada yang umurnya baru 17 tahun, 18 tahun, penghasilan udah ratusan juta bahkan miliaran. Nah itu kan dari hasil apa? TikToker, YouTuber, atau dari hasil online dia, jual beli online itu. Nah itulah. Makanya pentingnya usaha. Kenapa? Karena rezeki yang berkah itu pertama dari hasil pertanian, tani itu. Dulu Abi ini petani, orang tua maksudnya. Tapi selain menjadi petani juga punya madrasah, sekolah, ngajar, ya PNS. Karena diambil, nggak mau orang tua jadi PNS tapi terpaksa akhirnya. Karena punya sekolah harus ada PNS-nya katanya. Terpaksa diambil, waktu itu gajinya kecil sekali. Ya, tapi lebih banyak kepada usaha apa? Usaha dari pertanian. Itu yang paling berkah tuh, pengen tahu berkah usaha itu pertama dari pertanian, yang kedua dari hasil perdagangan. Nabi Adam tani, Nabi kita Muhammad SAW perdagangan, jual beli. Jadi pengusaha, ya. Jadi pengusaha. Kalau pengen cepat rezekinya mengalir deras itu jadi pengusaha. Baru yang berikutnya tuh, ya, jadi pekerja ya. Kalau jadi pejabat kayaknya dicurigai, ya kan? Iya. Karena penghasilan pejabat tuh gajinya ketahuan. Golongan ini 1, 2, 3, 2B, 3B dan sebagainya itu ketahuan gajinya sekian. Besarnya dari mana dia? Ya dari proyek-proyek kan. Makanya lebih tepat yang tadi tuh, kalau pengen rezekinya berkah mengalir deras itu tadi. Ya. Ya, kembali lagi. Jadi harta perdagangan 2,5%, 1/10 dari harta yang kita miliki. Yang kelima, rikas. Rikas ini harta karun. Rikas ini harta karun, harta temuan. Ya, kenapa disebut karun? Karena dulu di zaman Nabi Musa itu ada nama Korun. Korun ini adalah orang yang paling kaya. Saking kaya ini tuh hartanya dibawa kuncinya saja, gudang kuncinya itu 70 orang dewasa. Kunci gudangnya harta Korun. Saking kaya-kayanya tuh beliau. Ya. Makanya orang yang menemukan harta di tanah namanya harta Korun, harta karun. Gitu ya. Nah ini berapa zakat harta karun ini? Rikas ini adalah sama dengan mencapai nisab dulu, mencapai nisab. Jadi ketika ketemu itu 20%. Jadi nggak menunggu setahun karena dia kan hartanya dapat kan. Termasuk rikas ini adalah apa? Ketika dapat hadiah. Dapat hadiah itu 20% zakatnya. Misalnya tiba-tiba kamu ikut kuis apa begitu, dapat hadiah 1 miliar, 20% harus zakat. Kenapa? Karena termasuk harta rikas. Rikas itu harta temuan, harta tiba-tiba kan. Lagi iseng-iseng nanam pohon singkong, ketemu harta karun, peninggalan apa gitu, ternyata dijual sampai miliaran. Nah itu 20%. Zakatnya harus ketika itu, ketika menghasilkan 20%. Paling gede ini. Kenapa paling gede? Karena kan harta temuan ya, harta tiba-tiba kan. Min haitsu la yatasib, rikas namanya. Wal ma'dinu yang keenam tambang, barang tambang. Barang tambang ini artinya barang yang dihasilkan lewat proses ya menambang. Bisa jadi ketemunya emas, bisa ketemu perak, bisa besi, bisa nikel, bisa minyak, macam-macam lah ya. Ini mencapai nisab 2,5%, lebih kecil. Karena dia perlu usaha luar biasa tambang ini kan. Bahkan sampai nyawa dipertaruhkan. Tambang emas ilegal kan, banyak yang meninggal karena ketimbun apa? Gimana? Nah itulah ya. Jadi ini tentang zakat mal. Jadi ada 6 harta yang wajib dizakatkan. Pertama binatang ternak, ya, yaitu kambing, domba, sapi, onta. Yang kedua nakdan, emas, perak. Yang ketiga muassarat, pertanian, perkebunan. Kemudian yang keempat amalut tijarah, barang dagangan, jual beli. Lalu yang kelima rikas, temuan, harta karun.
Yang keenam Ma'dinnya adalah barang tambang. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan nanti kalau ada di antara kamu menjadi salah satu 6 ini bisa dimiliki, ya harus dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga zakat profesi. Zakat profesi ini kita punya profesi apa? Profesi ustadz, profesi jaksa, hakim, profesi dosen. Kalau mencapai 85 juta setahun, alhamdulillah Abi nggak pernah zakat. Kenapa? Karena nggak pernah 85 juta setahun. Selalu kurang. Ya, emang selalu kurang. Jadi belum memenuhi syarat mengeluarkan zakat. Ya, tapi infak insyaallah. Tapi kalau ingin berkah, dapat rezeki, keluarkan 2,5%. Maka rezeki kita jadi barokah. 2,5% itu minimal. Setiap harta yang kita keluarkan, maka semakin bertambah rezeki kita. 2,5%. Insya Allah. Jurmiyah ya. Wallahu a'lam bishawab.